Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat ketemu lagi di pelatihan TOT Surveillance Epidemiologi. Pada materi kali ini tentang deteksi dini kejadian luar biasa, kita akan membahas peringatan kewaspadaan dini KLB atau kejadian luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dian Mutiasari. Saya bekerja sebagai ASN di Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010 sampai sekarang. Saya bertugas sebagai fungsional epidemiologi ahli media sejak tahun 2020. Bapak Ibu bisa menemui saya pada kontak 0812 661 8810. Pada materi pada hari ini, kita akan bahas 3 materi pokok. Saya akan membawakan materi pokok ketiga, yaitu peringatan kewaspadaan dini kejadian luar biasa. Hasil pembelajaran yang diharapkan, yaitu peserta mampu melaksanakan kewaspadaan dini KLB di wilayah Puskesmas. Indikator hasil belajar dapat menjelaskan konsep kewaspadaan dini. Kedua, dapat mengkaji secara sistematis berbagai penyakit potensi KLB. Yang ketiga, dapat membuat peringatan kewaspadaan dini KLB di wilayah Puskesmas untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira apa yang terbayang oleh Bapak Ibu bila kita bicara tentang kejadian luar biasa? Benar sekali. Campak, diare, antrak, apalagi? Iya, benar sekali. Manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kewaspadaan dini KLB ini banyak sekali ya. Dapat menentukan kelompok populasi paling berisiko, menentukan jenis kuman, agen, reservoir kuman, keadaan yang dapat menyebabkan transmisi penyakit, kejadian penyakit itu sendiri, dan sifat dasar dari wabah, sumber, cara penularan, dan penyebaran. Bila kita melihat gambar di atas, apa yang bisa kita bayangkan? Betul sekali. KLB campak ya? Ada ruam merah di tangan. Iya, betul sekali. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah pernah bertemu kasus seperti ini ya di Puskesmas. Iya. Kita dapat melakukan peringatan kewaspadaan ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan lebih baik sebagai acuan perumusan perencanaan strategis program penanggulangan KLB. Jangka pendek, jangka panjang. Yang perlu diperhatikan dalam suatu KLB berbentuk matrik adalah yang pertama, gejala klinis dari penyakit yang kita amati. Dua, etiologinya. Ketiga, masa inkubasinya. Sumber penularan, cara penularan, epidemiologi penyakit, kewaspadaan dini penyakit, faktor risiko, status imunisasi terkait penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, tadi paparan saya sudah kita bahas beberapa materi terkait dengan kewaspadaan dini KLB. Kita melakukan diskusi kelompok, kita bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 3 orang ya, di sini ada 9 ya. Oke, kita belajar menggunakan matrik KLB berdasarkan dari studi kasus. Kelompok pertama akan membahas tentang studi kasus KLB campak. Kelompok 2, studi kasus diare. 3, antrak. Nah, masing-masing kelompok dapat melakukan pengisian matrik deteksi dini KLB sehingga dapat menyimpulkan dan menetapkan keputusan apakah KLB atau tidak.
Studi kasus dapat dilihat dari latihan 1 atau latihan 2 pada buku modul di halaman 12 dan 13. Pada akhir diskusi, saya harapkan ada paparan dari setiap kelompok. Diskusi kelompok berdasarkan kasus dilakukan selama 15 menit, presentasi masing-masing kelompok selama 2 menit. Oke, silakan. Setelah habis waktu 15 menitnya, ya silakan pada kelompok 1 dapat melakukan paparan. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus sekali paparannya. Apakah dari kelompok 2 atau 3 ada tanggapan? Iya, terima kasih. Kelompok 2, studi kasusnya tentang antrak ya. Oke, silakan presentasi. Iya, bagus sekali. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada paparan yang menyanggah atau koreksi dari kelompok 2 tadi? Oke, baik sekali. Terima kasih. Silakan kelompok 3 untuk dapat memaparkan hasil diskusi dari studi kasus diare. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Kelompok 1 dan 2, apakah ada tanggapan? Iya, terima kasih. Luar biasa. Nah, dari yang kita lakukan diskusi tadi, apa yang bisa kita ambil? Iya, benar sekali. Kita harus dapat menentukan dari apakah KLB atau tidak. Apalagi dari materi yang telah kita diskusikan tadi sebelumnya, berdasarkan studi kasus, campak, antrak, dan diare, benar sekali. Nah, dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada hari ini? Oke, tidak ada. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya melakukan penyimpulan pada materi pada hari ini, yaitu peringatan kewaspadaan dini KLB untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan KLB. Kita mengetahui gambaran klinis penyakit, riwayat alamiah, masa inkubasi, sumber penularan, betul, cara penularan, Ibu, epidemiologi penyakit, kewaspadaan dini KLB, faktor risiko, dan status imunisasi. Baik. Nah, izinkan saya lagi untuk menutup presentasi pada hari ini dengan memberikan kata bijak. Small change can make a big difference. Artinya, sedikit apapun yang kita lakukan perubahan dapat membawa besar sekali perubahan. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.